Halo, selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Lebih khusus teman-teman SMA yang sekarang berada di kelas 2 ya. Kali ini saya akan mencoba membahas soal-soal kimia tentang mekanika kuantum. Jadi materi ini dibahas pada siswa kelas 2 SMA yang jurusan IPA ya, pada semester 1. Nah, teman-teman, di sini ada 3 soal yang nantinya saya akan mencoba menjawab dan membahas. Kebetulan 3 soal ini dulu pernah muncul di ujian nasional. Itu yang pertama kebetulan muncul di tahun 2005, yang kedua 2009, dan yang ketiga 2003. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mencoba untuk menjawab yang soal nomor 1 ya. Kita lihat soalnya. Soal yang pertama yaitu harga keempat bilangan kuantum dari atom S yang memiliki nomor atom 16. Oke. Nah, soal ini kita dituntut untuk menentukan keempat atau jumlah keempat bilangan kuantum. Seperti yang kita tahu, keempat bilangan kuantum itu ada N, ada L, ada M, dan ada S. Kalau N itu bilangan kuantum utama, atau kalau orang kimia bilang kulit. Sedangkan yang L itu bilangan kuantum azimut atau sering disebut subkulit. Dan yang M itu bilangan kuantum magnetik. Dan yang terakhir itu S atau spin ya. Oke. Kalau soalnya seperti ini, yang pertama kita harus menentukan konfigurasi elektronnya. Nah, tadi kan diketahui unsur S nomor atomnya itu 16. Oke, kita tulisnya seperti ini ya. Nomor atom 16. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Oke. Itu konfigurasi elektronnya. Sekarang kita tentukan elektron valensinya. Elektron valensinya ini ya. Dulu kalau di kelas 1 kita mengenal tentang kulit KLM ya. Bukan seperti ini. Kalau di kelas 1 dulu, maksudnya kalau 16 itu sama dengan 286. Nah, elektron valensinya itu 6. Tapi kalau di kelas 2 kita harus menggunakan SPDF ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, langkah kedua yang kita tentukan adalah jumlah N-nya atau kulitnya. Jumlah kulitnya di sini bisa dilihat ada 3 ya. Nah, dia berakhir di subkulit P dengan nomor 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Nah, yang kedua L-nya berapa? Nah, L-nya kalau dia berakhir di subkulit P berarti L-nya 1. Nah, kok 1? Nah, sebelumnya pada materinya kita mengenal tentang SPDF ya, supaya jelas ya. Nah, ini yang namanya subkulit. SPDF namanya subkulit ya. Kalau S nilainya 0. Kalau P nilainya 1. Kalau D nilainya 2. Dan kalau F nilainya 3. Oke. Nah, karena tadi pada soal tadi elektron valensinya kebetulan berakhir pada subkulit P, jadi bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1. Oke, itu 1 ya. Kemudian yang ketiga kita menentukan
magnetiknya. Oke, kita lihat lagi nih subkulit terakhir ya, dia berakhir pada subkulit P. Kalau P itu subkulitnya kayak gini ya, ada 3 kamar. Oke, nah tadi nilainya berapa? 3P4. Nah, cara ngisinya gini, satu anak panahnya ke atas dulu, baru gini. Oke, ini -1 0 plus 1. Oke, nah tadi berakhir di mana? Di -1. Oke, kalau gitu M nya berapa? M nya sama dengan -1. Nah, kalau M nya -1 berarti S nya berapa? Nah, S ini hanya punya 2 nilai. Kalau bukan plus setengah, pasti dia min setengah. Itu hanya 2. Jadi hanya 2 aja kalau nggak plus setengah, dia min setengah. Kalau plus setengah itu seperti apa? Nah, kita kembali ke sini. Nah, kalau tadi pengisian kamarnya ini berakhir di anak panah ke bawah, berarti dia min setengah. Nah, kalau berakhir di anak panah ke anak panahnya ke atas, berarti plus setengah. Nah, karena tadi berakhir di anak panahnya yang ke bawah, berarti dia nilainya min setengah. Oke, sekarang jawabannya adalah N-nya sama dengan 3, kemudian L-nya 1, M-nya -1, dan S-nya min setengah. Nah, kita coba lihat di kunci jawabannya. Nah, kita cocokkan dengan yang ini. N-nya 3, berarti jawabannya B. Oke, nah jawabannya B. Oke ya, ini udah selesai. Nah, kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua itu konfigurasi elektron dari unsur R dengan nomor atomnya 5 dan nomor masanya 11 adalah berapa? Nah, kalau soalnya seperti ini ya mudah aja ya. Kita tinggal tulis R-nya berapa? Nomor atomnya 5, kemudian nomor masanya 11. Kalau menentukan konfigurasi elektron itu, yang dihitung bukan nomor massa, ini nama nomor massa, jadi yang dihitung adalah nomor atomnya. Nah, jadi konfigurasinya berapa? 1s2, 2s2, 2p1. Nah, ada nggak jawabannya? Jawabannya 1s2, 2s2, 2p1. Kunci jawabannya ada nggak ini? Nah, jawabannya adalah E. Oke, 1s2, 2s2, 2p1. Oke, mudah aja ya. Nah, kita ke soal yang nomor 3. Soalnya yaitu bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur X dengan nomor atom 11 adalah. Nah, kalau soal ini mirip sekali dengan soal yang pertama tadi. Jadi cara menjawabnya kurang lebih sama ya dengan soal-soal yang nomor 1 tadi. Oke. Nah, cara yang pertama tadi yang perlu kita tentukan adalah konfigurasi elektronnya. Nah, tadi diketahui unsur X-nya, kita tulis dulu unsur X-nya. Nomor atomnya 11. Berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1.
Oke. Nah, kalau sudah menentukan konfigurasi elektronnya, sekarang bagaimana kita menentukan bilangan kuantumnya? Nah, bilangan kuantum yang pertama yaitu N atau kulitnya. Nah, nomor kulitnya itu terakhir berada di posisi berapa? Ini 3. Jadi N-nya 3. Kemudian L-nya berapa? L-nya 0 karena dia berakhir di subkulit S. Kalau S itu selalu nilainya 0 dan kalau P selalu nilainya 1 ya. Dan F nilainya 3, kalau D nilainya 2. Oke. Yang ketiga M-nya. Bilangan kuantum magnetiknya. Nah, kalau S itu kamarnya ada 1. Oke. Sekarang elektronnya berapa ini yang ngisi kamarnya? 1. Nah, anak panah dulu ke atas 1. Nah, jadi jelas nih. Jadi bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. S-nya berapa? Positif setengah atau negatif setengah? Nah, karena panahnya ke atas berarti S-nya positif setengah. Oke deh. Nah, jadi jawabannya N-nya 3, L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus setengah. Kalau begitu, coba kita lihat kunci jawabannya di di opsinya. Tadi jawaban kita itu N-nya 3, L-nya 0, M-nya 0, dan S-nya plus setengah. Nah, tuh, jadi ada di C dia. Oke. Nah, jadi teman-teman, begitulah cara menjawabnya soal-soal tentang bilangan kuantum. Oke, sekian. Semoga video ini cukup bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang masih di bangku SMA ya, terutama yang suka dengan mata pelajaran kimia. Oke, terima kasih.